Cerita kali ini mungkin akan membuat sedikit emosi, tapi tergantung seberapa besar empati kalian. Udah tua tinggal nunggu dijemput malaikat aja nih, tapi kelakuan kakek yang satu ini sangat luar nalar. Di Amerika Serikat emang banyak banget kasus yang masih menjadi misteri, tapi polisi belum menemukan pelakunya dikarenakan kurangnya bukti yang kuat. Hai, aku Sabrina. Di episode kali ini kita akan bahas kasus tentang seorang pria yang sudah lama menjadi buronan polisi lebih dari 40 tahun lamanya. Tapi kenapa nih polisi belum bisa menangkapnya selama itu? Tanpa berlama-lama, let's get into the story. Hal yang tidak terduga. Orang ini adalah Samuel Little. Awalnya ini orang ditangkap karena kasus narkotika pada tahun 2012, tapi kemudian detektif Departemen Kepolisian Los Angeles menemukan kecocokan DNA antara 3 pembunuh yang belum terpecahkan pada tahun 1980-an, yaitu Little dan Alford, Nelson dan Apodaca. Akhirnya kantor kejaksaan wilayah Los Angeles County menuntut Samuel Little dengan 3 dakwaan. September 2014, setelah persidangan singkat, juri memutuskan nih Samuel bersalah atas 3 tuduhan tingkat pertama dalam kematian Alford, Nelson, dan juga Apodaca. Kemudian dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi saat dijatuhkan hukuman, si Samuel ini berteriak, "Aku tidak melakukannya." Siapin mental kalian karena ceritanya benar-benar menguras emosi. Penyelidikan lanjutan. Setelah dilakukan penyelidikan lanjutan, ternyata 3 pembunuhan tadi itu tuh cuman awalnya aja. Namun polisi nggak mau berhenti sampai situ aja karena ada banyak kasus dingin yang belum terpecahkan. Jadi polisi mau cari tahu apakah ada hubungannya lagi sama orang ini. Terlebih ya, sebelum kasus itu Samuel emang udah punya track record banyak banget catatan kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, perkosaan, dan perampokan bersenjata. Tahun 2018, putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada VCAP, yaitu sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai, dan membagikan informasi tersebut kepada badan penegak hukum lokal sebagai referensi silang nih untuk memeriksa silang dengan kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan. Pada awalnya orang ini nggak mau mengakui kejahatan lainnya, hingga pada akhirnya Holland yang bertugas mewawancarai Samuel berhasil menanyai Samuel hampir setiap hari, dan akhirnya Samuel buka suara. Dia mulai bisa mengingat nama, bahkan membuat sketsa seperti apa rupa korbannya, sehingga dapat membuat gambaran lengkap kejahatannya sebelumnya. Kasus Samuel Little ini memang unik. Pasalnya setelah dia didakwa dan dipenjara, tapi akan terus muncul bukti-bukti baru yang menyatakan kembali keterlibatannya ke dalam yang sudah berlalu. Lebih gilanya, selama 1,5 tahun diwawancarai, ini orang sudah mengakui telah 93 orang. Korbannya ini membentang di sepanjang wilayah Amerika Serikat di puluhan negara bagian dari California hingga Maryland. What? Bentar, jadi orang ini udah ngebunuh dari tahun 1970. Kalian bayangin, dari 1970 sampai 2012 baru ketangkep. Dan ketangkapnya itu bukan karena kasus guys, tapi karena kasus narkoboy. Dan gak tanggung-tanggung ya, dia udah ngaku 93 orang. Anda manusia, Pak. Bahkan FBI itu menegaskan Samuel Little adalah berantai paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Dan FBI juga telah mencocokkan dengan 50 kasus dari 93 kasus yang dia klaim telah dia lakukan. Ternyata emang bener, dia itu emang pelakunya. Spesifik korban. Pasti kalian juga bertanya-tanya, kenapa sih selama 40 tahun dia nggak dijerat pasal pembunuhan? Sedikit info nih, kalau ini orang emang udah suka keluar masuk penjara dari umur dia yang masih kecil. Tapi di tahun 1972 itu adalah tahun pertama di mana dia melakukan. Jadi sebetulnya Samuel ini emang udah dicurigain lah sama polisi, tapi karena kurangnya bukti dan saat itu teknologi DNA juga belum seperti sekarang, jadi dia bisa lepas dari jeratan hukum gitu aja. Metode yang dilakukan Samuel itu pun selalu tidak menyisakan tanda-tanda kematian akibat. FYI guys, dia ini mantan petarung tinju dan biasanya dia memukul korban dengan kuat hingga pingsan dan tak sadarkan diri, lalu mencekik mereka. Tanpa bekas luka tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus, tapi dikaitkan dengan overdosis narkoba, kecelakaan, bahkan penyebab alami. Untuk itu mari kita lihat siapa saja yang menjadi korban Samuel.
Ini adalah 57 korban lain yang melengkapi daftar korban yang sudah dikonfirmasi sama polisi. Korban ini belum termasuk 3 korban di awal tadi ya. Jadi totalnya ada 60 yang sudah dikonfirmasi oleh polisi. Dan yang sangat kita perlu ketahui, kenapa kasus ini baru terungkap sampai 40 tahun lamanya. Jadi nih polisi memperkirakan bahwa Samuel ini secara khusus menyasar perempuan-perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi atau pecandu narkoba. Akhirnya para penyelidik mengatakan seringkali nih mayat mereka tak diidentifikasi dan kematian mereka pun tidak diselidiki oleh polisi. Itulah kenapa hampir semua korban Samuel ini tidak diidentifikasi lebih lanjut. Siapakah Samuel Little? Kadang tuh suka bertanya-tanya ya, kenapa sih ada orang yang seperti ini gitu? Itu udah kayak bunuh semut aja, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Mungkin buat tahu itu semua, kita akan flashback ke masa lalunya. Samuel Little lahir di Reynolds, Georgia dari pasangan Bessie Mel Little yang berusia saat melahirkan Samuel itu berusia 16 tahun. Dia mengatakan kepada penyelidik bahwa ibunya tuh adalah seorang pekerja seks. Meskipun ya sensus saat itu 1940 mencantumkan pekerjaan ibunya adalah sebagai pembantu. Nah, ayahnya saat itu juga berusia sangat muda, yaitu 19 tahun. Bernama Paul McDowell dan dia mengubah nama belakangnya jadi Little. Jadi di sini kita udah tahu ya bahwa orang tua Samuel adalah pasangan muda, di mana yang kita tahu umur segitu adalah umur yang masih labil, apalagi tanpa dampingan orang tua. Ditambah lagi dalam keluarga ada masalah konflik, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah kesehatan mental orang tua itu juga sangat mempengaruhi sifat si anak. Dan yang lebih penting adalah keterlibatan dan keperhatian yang diberikan orang tua kepada anak mereka juga merupakan faktor yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Hingga akhirnya Samuel ini pindah ke Lorain, Ohio, di mana dia dibesarkan oleh nenek dari pihak ayahnya. Dan setelah lulus SMA, pada saat itu gaya hidup Samuel itu berubah dan mulai berpindah-pindah. Ya, lantas untuk bertahan hidup, Samuel harus mencuri. Kadang uang yang tersisa itu dibelanjakan untuk narkoba dan juga alkohol. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Samuel kemudian diganjar hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ada yang harus kalian tahu guys, plot twistnya Samuel Little saat ini sudah meninggal. Dia meninggal pada tahun 2020 lalu dan menyisakan misteri yang belum terungkap. Nah, itulah tadi akhir dari kisah kakek berantai. Apakah menurut kalian hukuman yang dia dapat itu sudah setimpal dengan perbuatannya? 93 orang. Sekian cerita dari aku. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini, dan jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Bye bye.